Hai teman-teman, selamat datang di kelas Ramadan Journal Class Preparing Yourself for the Special Month. Jadi di kelas kali ini kita akan mempersiapkan diri untuk Ramadan menggunakan journaling. Gak sabar buat ketemu teman-teman, yuk kita langsung aja ke kelasnya. Sedikit perkenalan untuk teman-teman yang mungkin belum kenal aku, nama aku Maya, asal aku dari Bandung. Aku udah ada pengalaman journaling yang seriusnya sekitar 5 tahun. Terus aku pernah kuliah S1 desain lalu melanjutkan S2 di MBA. Terus kesibukanku saat ini aku menjadi self mastery coach, terus aku juga menjadi content creator. Aku mengadakan kelas-kelas journaling, art, personal branding. Aku juga ada online shop di saliluna.shop. Oke, sedikit aku akan menjelaskan tentang journaling. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali journaling, selamat datang di dunia journaling ini, dimana kita akan mencoba merapihkan pikiran kita yang mungkin overwhelmed, kadang-kadang yang mumet banget, karena katanya teorinya pikiran kita itu seperti kotak, terus kita tiup bubble anak kecil, tahu kan, yang kayak ditiup gitu, dan dimana pikiran itu biasanya kalau nggak dimanage itu akan terus tercipta. Nah, dengan adanya journaling kita memindahkan pikiran itu ke dalam bentuk 3 dimensi yang kita bisa evaluasi dan kita bisa lihat secara nyata bentuk pikiran kita. Nah, bentuk dari pikirannya itu sebenarnya macam-macam. Ada yang bentuknya to-do list, ada yang bentuknya habit tracker, terus di itu ada gratitude journal juga, atau shopping list. Dan untuk tema kali ini kita akan fokuskan journaling untuk bulan Ramadan. Nah, gimana sih kok bisa journaling itu menyelesaikan masalah yang ada di bulan Ramadan? Jadi, ketika memasuki bulan Ramadan itu kan banyak habit yang berubah ya dari hari biasa. Lalu ketika memasuki Ramadan itu kita jadi bangun sahur, terus gitu kita makan itu hanya pagi dan malam aja setelah berbuka. Terus gitu kita juga ada habit berbuka puasanya, sama ada ibadah-ibadah yang mungkin kita lakukan seperti tarawih. Terus gitu pastinya waktu tidur kita, waktu istirahat kita juga akan benar-benar berubah. Nah, dalam menghadapi perubahan habit ini, harapannya tuh dengan journaling kita bisa mencoba merapikan dan mengatur strategi kita supaya nantinya waktu pas kita menghadapi bulan Ramadan itu kita sudah lebih siap secara mental dan kita punya strategi untuk menghadapinya. Nah, karena saya bukan ustazah, tapi saya merasa perlu untuk punya base untuk journaling menuju Ramadan ini seperti apa. Jadi ada satu video yang nanti akan aku sematkan linknya di description box di bawah. Itu dari Yakin Institute. Ustadznya itu namanya Pak Ustadz Omar, di mana beliau memiliki satu video untuk menyiapkan hati menyambut Ramadan. Nah, dalam video itu tuh ada sedikit yang menarik yang untuk saya bisa jadikan base dari kelas hari ini, yaitu adalah katanya kalau misalnya hati yang sudah teracuni itu ada hubungannya dengan kekurangan dari purpose dan priority. Lalu kalau misalnya hati kita itu diselimuti keserakahan dan rasa iri, itu ternyata terkoneksi dengan kita yang terlalu mencintai dunia daripada akhirat. Nah, berdasarkan ini, aku rasa menarik kalau misalnya kita membahas journaling ini lebih fokus kepada purpose dan priority kita menuju Ramadan. Nah, gimana sih Kak cara mencari purpose sama priority ini di Ramadan ini? Jadi teman-teman ini bisa ngecek dari berbagai aspek. Teman-teman bisa coba cek dari aspek family. Misalnya kalau misalnya teman-teman yang life purpose-nya itu merasa family itu penting dari hidupnya teman-teman gitu. Terus di gitu teman-teman merasa juga kalau misalnya dari kekeluargaan itu tuh menjadi salah satu hal yang perlu untuk diprioritaskan, karena misalnya nanti ketemu keluarga, terus di gitu nanti ada mudik juga atau kumpul bareng, atau misalnya relationship sosial gitu. Misalnya hal dari relationship itu penting karena nanti bakal banyak buka bareng, atau misalnya karir, karena misalnya kalau kayak keluarga aku karirnya itu berkembang banget kalau misalnya lagi ada di bulan Ramadan. Terus kalau spirituality itu kan penting juga ya, tapi seperti apa nih spirituality-nya, seperti apa kedekatan kita dengan Tuhan yang mau di
perbaiki atau misalnya yang di-improve itu yang seperti apa, atau misalnya mungkin finance, atau kalau misalnya aku pribadi ingin meningkatkan diri dari segi kesehatan. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, salah satu purpose-nya itu adalah meningkatkan dalam hal kesehatan. Lalu ada juga yang disebut dengan prioritas. Jadi bedanya apa nih Kak, purpose sama prioritas? Jadi kalau purpose itu garis besar, tujuan yang menjadi dasar menghadapi bulan yang baru ini. Sementara kalau misalnya prioritas itu lebih clear dan cerminan dari purpose-nya. Jadi sekarang kita siapkan hati dan pikiran, siapkan juga alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai journaling. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama ini dan pertanyaan ke selanjutnya juga, yang pertama kita bakal coba untuk tetap menulis walaupun waktunya lagi berjalan. Jadi waktunya itu sekitar kayak 1 atau 2 menit. Selama waktunya belum habis, usahakan untuk tetap menulis aja ya teman-teman. Jadi jangan berhenti untuk menulis. Nah, untuk yang ini pertanyaan pertamanya adalah seperti apa Ramadannya teman-teman tahun lalu? Gunanya apa? Supaya kita bisa refleksi lagi di tahun lalu Ramadannya bentuknya seperti apa. Oke, kalau gitu waktunya dimulai ya. Baik, sudah selesai. Oke, prompts kedua kita adalah seperti apa Ramadanmu yang ideal. Nah, ini fungsinya supaya kita tahu sebenarnya apa sih Ramadan yang ideal itu seperti apa sih. Teman-teman bisa melihat dari berbagai aspek juga yang ideal di sini, bisa dari aspek ibadahnya, atau misalnya dari hati kita, atau dari persiapannya, atau dari Idul Fitrinya, macam-macam ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan untuk refleksikan seperti apa sih Ramadan yang ideal? Silahkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau teman-teman merasa belum selesai untuk menulisnya, bisa di pause terus gitu dilanjutkan dulu menulis ya. Nah, untuk selanjutnya adalah apa hal yang ingin teman-teman improve di Ramadan tahun ini. Jadi karena kita udah tahu tahun lalu itu seperti apa, terus di situ kita juga udah tahu Ramadan yang ideal itu seperti apa. Nah, itu biasanya ada gap ya teman-teman ya dari apa yang sudah kita lakukan sama hal yang sebenarnya kita inginkan. Atau mungkin teman-teman sebenarnya tahun lalu udah ideal kok, tapi kita pengen improve sesuatu. Nah, itu bisa dicurahkan di sini. Waktunya juga kurang lebih sekitar 1-2 menit. Kalau misalnya kurang, teman-teman bisa pause aja ya. Silahkan.
Oke, good job nih teman-teman udah menjawab 3 pertanyaan ya. Sekarang kita break dulu. Teman-teman boleh shake dulu tangannya dan tarik nafas yang dalam, lalu dihembuskan. Tarik nafas lagi yang dalam, lalu dihembuskan. Oke, kalau udah siap, kita akan lanjut ke prompt selanjutnya ya. Nah, yang ini simple banget, yaitu adalah kita akan udah mulai mencoba untuk menyebutkan purpose Ramadannya teman-teman. Jadi dari hasil journalingnya teman-teman yang tadi, jadi sebenarnya apa sih yang teman-teman tuju dari Ramadan ini? Oke, silahkan menulis ya teman-teman. Oke, wow, keren nih teman-teman, sekarang udah punya purpose Ramadannya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk tuliskan prioritasnya teman-teman. Jadi dari yang tadi purpose yang teman-teman sudah siapkan, sekarang teman-teman bisa mulai merangkai. Jadi prioritasnya seperti apa, cerminan dari purpose itu seperti apa, to-do listnya seperti apa hal-hal yang akan teman-teman lakukan di Ramadan kali ini. Oke, teman-teman juga bisa menulis kayak singkat aja, nggak usah kayak terlalu banyak itu, karena namanya juga prioritas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa siapkan mungkin sekitar 1-3 poin, maksimal 5 poin aja. Oke, silahkan ditulis ya prioritas Ramadannya teman-teman. Wow, good job. Oke, karena kita sudah menjawab 5 pertanyaan, apabila teman-teman juga ada pertanyaan atau misalnya ada hal-hal yang ingin di-sharing, aku mengundang teman-teman ke kolom komentar kita ya. Setelah ini kita akan mulai merancang lebih detail lagi tentang kegiatan Ramadan kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang action. Karena tadi kita udah membahas tentang tujuan kita apa di purpose kita, terus di gitu kita juga udah punya priority. Nah, sekarang kita akan perjelas lagi dalam bentuk action. Jadi actionnya seperti apa? Hal-hal apa yang actionable, yang benar-benar bisa teman-teman jadikan komitmen dan benar-benar bisa dilakukan di bulan Ramadan itu. Nah, teman-teman bisa mulai memperjelas lagi dari yang tadi teman-teman udah lakukan dan gimana ya caranya supaya ini lebih bisa lagi untuk dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Silahkan untuk ditulis ya, teman-teman.
Oke, sekarang waktunya kita untuk mengatur strategi dan energi. Jadi, teman-teman bisa download untuk template-nya di link di bawah, dan teman-teman juga bisa print dari si template itu. Bentuknya adalah PDF dan ada 3 file, dan aku akan menjelaskan gimana cara untuk mengisi template journaling tersebut. Nah, yang pertama adalah aku nulisnya Ramadan diet gitu. Kak kan bukan nutrisionis, tapi kenapa sih Kak kok harus membahas ini? Karena salah satu hal yang membuat kita berenergi dan yang penting bagi kita itu adalah tentunya asupan gizi kita, dan itu kita akan mendapatkan perubahan jadwal ya teman-teman, karena nanti hanya akan ada sahur, makan waktu berbuka sama waktu dinner ya, waktu dimakan malam. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman download dari filenya, di sini udah ada 3 kolom dan sudah dibagi dengan harinya juga, dimana isinya adalah untuk teman-teman menyiapkan untuk sahur, untuk berbuka, dan untuk makan malam. Dan juga aku sudah menyediakan grocery list, jadi kalau misalnya teman-teman ada perlu belanja nih dari hal yang teman-teman sudah siapkan, nah itu silahkan ditulis di grocery listnya. Lalu di bagian bawahnya juga, di bagian notes, itu teman-teman itu bisa mengisi nanti olahraganya mau ngapain ya, karena waktu kita berpuasa itu sangat dianjurkan juga untuk berolahraga. Teman-teman juga perlu untuk pelajari lagi ya, olahraga apa ya yang baik untuk dilakukan saat bulan puasa. Lalu ada water checklist. Nah, water checklist ini sudah dibuat berdasarkan anjuran dari Kemenkes, dimana katanya supaya kita tetap terhidrasi dan kita juga nggak minum terlalu banyak di satu waktu karena takutnya beser ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada checklistnya. Ini ada sebelum sahur, sesudah sahur, saat berbuka, setelah sholat maghrib, setelah sholat maghrib, setelah makan malam, setelah isya, dan juga setelah tarawih, dan sebelum tidur. Masing-masing 1 gelas ya teman-teman ya. Jadi minum airnya itu terjadwal seperti itu. Dan juga aku sangat menyarankan teman-teman untuk kayak follow nutrisionis atau influencer yang membahas tentang nutrisi, diet, dan olahraga supaya lebih mantap lagi nanti asupan yang kita makan. Terus di itu ada baiknya juga kalau misalnya teman-teman udah mulai punya tujuannya ya nanti makannya mau yang seperti apa ya. Kalau misalnya aku sendiri punya target untuk memperbanyak protein dan mengurangi konsumsi gula. Seperti itu. Lalu di file selanjutnya adalah daily schedule. Nah, bedanya apa sih Kak untuk daily schedule ini kalau misalnya Ramadan, non-Ramadan gitu ya. Nah, untuk daily schedule ini itu lengkap ya teman-teman. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Dan teman-teman bisa melakukan time blocking di sini. Nah, cara melakukan time blockingnya dari yang aku pelajari ini merupakan salah satu hal yang penting, di mana kita memberikan blocking untuk waktu tidur terlebih dahulu. Lah Kak, prioritasnya kan kalau bulan Ramadan itu untuk ibadah, kok dari tidur dulu? Tenang, nanti kita akan bahas ke situ ya teman-teman ya. Jadi waktu tidur itu ternyata sangat mempengaruhi kita punya energi di sepanjang hari. Jadi sangat penting untuk kita menyediakan dulu waktu untuk kita tidur, supaya tidurnya itu lebih oke, dan juga ternyata tidak terlalu dianjurkan kalau misalnya kita tidur setelah sahur ya teman-teman, karena ternyata kita jadi perlu untuk menyelesaikan siklus tidur kita dulu, baru kita lebih berenergi lagi. Sementara kalau misalnya kita hanya tidur hanya sebentar setelah sahur itu bikin siklus tidurnya itu nggak bagus, dan itu juga nggak terlalu baik untuk energi kita. Seperti itu. Lalu teman-teman juga perlu memperhatikan di mana jam-jam kita itu memiliki low energi saat berpuasa. Nah, itu akan baik kalau misalnya kita menyisihkan waktu tersebut untuk beristirahat saja. Karena akan sulit juga ya kalau misalnya kita memaksakan untuk mengerjakan hal penting saat kita punya low energi. Baru setelah itu di saat energi kita oke, dan juga kita udah bisa melihat waktu yang lebih lowongnya lagi bisa kita gunakan untuk beribadah. Setelah kita menuliskan waktu ibadah kita, lalu kita bertanya lagi pada diri kita, sisa waktunya mau digunakan untuk apa ya? Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tracker. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak mau download yang 2 PDF yang lain, ada di Ramadan Weekly Journal ini, dimana semuanya tuh sudah lebih
terangkumkan kayak gitu. Di sini teman-teman bisa menulis niatnya dari minggunya teman-teman itu seperti apa. Misalnya contohnya minggu pertama dari bulan puasa itu masih penjajakan gitu ya. Nah, itu bisa tulis kayak minggu penjajakan di bagian niatnya. Terus to-do list ini tuh mungkin lebih mudah daripada teman-teman yang senang menggunakan time blocking. Karena kalau misalnya menggunakan time blocking kan kesannya ada waktunya gitu ya, ada waktu tertentu. Sementara kalau kita menulisnya to-do list itu waktunya itu lebih santai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melakukan kalau misalnya teman-teman punya energi. Dan kalau misalnya ada hal yang tidak dapat diselesaikan di hari yang pertamanya gitu, nah itu bisa digeser si to-do listnya ke hari selanjutnya, jadi lebih fleksibel. Lalu yang terpenting adalah tracker, karena tracker ini yang akan membuktikan bahwa strategi kita ini oke dijalani di bulan puasa. Nah, teman-teman bisa menulis tracker puasa, tarawih, atau membaca Al-Quran, atau apapun yang teman-teman mau tambahkan di tracker tersebut. Dan juga teman-teman bisa langsung menuliskan gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah membaca Al-Quran, silakan ditulis tanggal berapa, terus di gitu nama suratnya apa, dan sudah sampai ke ayat berapa, dan ada satu space kosong untuk notesnya teman-teman juga kayak gitu. So jangan lupa di download ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman berkenan juga, silahkan teman-teman, sebenarnya downloadnya itu gratis, tapi kalau misalnya teman-teman mau membantu aku dan memberi apresiasi ke aku, di situ juga teman-teman bisa menuliskan nominal yang sudah disugestikan. Jadi untuk nge-wrap up kelas kali ini, gimana strateginya teman-teman menghadapi Ramadan ini? Silahkan dituliskan ya teman-teman ya, dan waktunya singkat aja. Teman-teman boleh menuliskan dalam bentuk poin atau paragraf untuk mengkonklusikan kelas hari ini. Silahkan. Oke, sekian dari kelas hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah stay tune. Teman-teman bisa ketemu aku ada di YouTube aku, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Spotify juga untuk podcastnya, sama ada di Twitter juga, semua namanya Lulana Live. Terus gitu, kalau misalnya teman-teman kepo sama produk aku atau teman-teman baru mulai journaling dan penasaran Kak, aku butuh alat-alat journalingnya, bisa dicek di soleluna.shop. Dan ada juga toko kami ada di Shopee, ada di Tokopedia, di soleluna.studio. Ada nomor aku juga, dan di bawahnya juga. Kalau misalnya teman-teman berminat untuk kolaborasi sama aku, bisa ke soleluna.studio.id@gmail.com. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.